Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal atau mengkonfigurasi DNS server ya, DNS server. Yang pertama adalah kita perlu clone dulu ya, clone dulu untuk VM-nya. Kita bisa kasih nama dengan DNS server. Kemudian di sini biar nggak lupa ya, saya akan kasih IP address di sini 1 misal saya nanti mau pakai 200 itu. Pakai 1.200, next, full clone. Nah, kita tunggu ya. Kemudian kita juga akan, oke, sudah nih, sudah. Kemudian kita lihat di sini, ini DNS server, kita move ke root. Nah, di sini kita sudah ada VM namanya DNS server ya. VM DNS server, IP-nya 1.200 nantinya. 200. Kemudian selanjutnya adalah kita pergi ke setting ya, DNS server ini setting, kemudian networknya kita pastikan kita pakai, untuk kali ini saya pakai host only dulu ya. Nah, ini kondisional aja, kalau diperlukan bridge ya bridge, kalau mau internal ya internal. Kalau sekarang saya pakai host only dulu, host only. Kemudian di sini kabel connected jangan lupa. Setelah itu sudah oke dulu ya. Oke, kemudian kita ini start untuk VM-nya, kita nyalakan. Sembari menunggu VM-nya menyala, kita bisa ini dulu ya, pergi ke control panel untuk mengecek adapter host only yang kita miliki dari network and internet, network and sharing center, kemudian change adapter ya, change adapter. Di sini saya punya ini virtualbox host only. Di sini kita bisa properties dulu, status. Nah, di sini begini ya, tadinya kayak gini. Nah, kita setting dulu 192.168.1 titik. Di sini misalnya laptop ini akan saya kasih IP 201 gitu. Kemudian di sini kita langsung aja ya, di use following DNS-nya kita atur menjadi DNS VM dari DNS server. Ya, IP address dari DNS server, VM DNS server. Dan hal ini tadi saya mau berencana 1.200 untuk VM yang tadi dibikinnya, VM DNS servernya. Klik OK, klik OK. Nah, udah seperti ini. Kemudian kita kembali ke ini VM yang tadi kita clone ya, atau VM DNS servernya. Kita login seperti biasa. Di sini jangan lupa ya, yang pertama adalah kita cek IP address-nya dulu. IP address-nya pasti belum sesuai. Kalau sudah sesuai ya sudah, kalau belum ya kita sesuaikan. Dalam hal ini saya belum sesuai ya. Di sini masih pakai 100, sementara saya rencananya kan tadi pakainya 1.200. Jadi saya edit dulu IP address-nya. Saya etc network interface. Di sini ya, untuk gateway kita bisa kosong dulu gateway-nya. Di sini adalah 1.200 sesuai yang kita rencanakan. Kemudian kita simpan, kita restart networking-nya. Sudah, kita cek IP address-nya. Udah oke, IP address-nya 1.200. Kemudian kita bisa cek ping ke laptop. Ping ke laptop tadi saya kasih IP address-nya adalah 201. Oke, sudah reply. Selanjutnya adalah kita coba ping lagi dari laptop ke VM-nya. Kecil ya, ping 200 ya VM-nya tadi. Kalau udah reply gini berarti udah siap untuk kita lakukan instalasi dan konfigurasi DNS. Untuk apa namanya DNS sendiri kita perlu repository lengkap juga ya. Pastikan DVD 1, 2, 3 sudah masuk di repository. Untuk cara repository bisa dilihat video sebelumnya. Nah, ini untuk selanjutnya adalah kita install DNS-nya dengan menggunakan aplikasi bin9 apt-get install bin9, enter. Nah, di sini error. Kalau ada error seperti ini berarti ada paket yang sudah terinstall atau paketnya itu rusak ya. Jadi untuk memperbaiki error seperti ini, fokus di tulisan
depan bin 9 lips itu ada tiga ini, dua dua baris terakhir itu ada bin 9 strip lips. Nah, itu sudah terinstall tuh bin 9 lipsnya, makanya diinstal bin 9 nggak mau. Solusinya adalah kita harus remove dulu ya, pt-get remove bin 9 lips. Kita remove dulu. Kalau sudah di remove, sudah selesai remove, berarti kita siap untuk instalasi bin 9. apt-get install bin 9. Kemudian untuk konfigurasi, yes. Sini diminta binary 1, kita masukkan binary satunya. Kemudian diminta binary 2 juga. Binary 2. Oke, sampai selesai sudah ini, sudah selesai ya untuk instalasi binnya. Kita bisa cek untuk statusnya dengan perintah service named. Untuk nama service di bin 9 adalah named ya, named status. Sudah aktif statusnya, sehingga kita bisa langsung melakukan konfigurasi. Untuk konfigurasinya itu ada di folder etc bin ya. Jadi kita cd spasi etc bin, kita untuk masuk ke folder bin yang ada di folder etc, enter. Nah, itu ada di sini, kita bisa ls dulu. Nah, di sini ada beberapa banyak ini beberapa file ya, beberapa file. Untuk mengkonfigurasi atau menambahkan sebuah domain ke dalam DNS server, kita perlu mengcopy beberapa file. Yang pertama adalah db lokal, kemudian yang kedua adalah db127. Untuk yang pertama dulu ya, kita cp dulu db lokal menjadi db nama domain yang akan kita buat. Dalam kasus ini saya akan mencontohkan kita akan bikin domain namanya skensa.net gitu ya, skensa.net. Jadi db lokalnya saya copy menjadi db.skensa. Kemudian untuk db skensa itu adalah IP address dari skensa.net itu nanti adalah 192. Jadi kita copy juga db127 menjadi db192 karena nanti domain skensa.net itu akan mengarah ke IP address 192 titik sekian, nanti kita atur ya gitu. Jadi kita copy dua ini, kemudian kita konfigurasi atau kita edit file hasil kopiannya. Kita ls dulu, pastikan hasil kopiannya sudah ada di situ ya. Kalau di situ sudah saya cek sudah ada db.skensa sama db.192 itu sudah ada. Jadi pengkopiannya tadi sudah berhasil. Sekarang kita buka yang db.skensa dulu. Nah, db.skensa. Nah, di sini ya. Di sini kita bisa ganti kata-kata localhost ini menjadi nama domain yang kita pengen. Dalam hal ini saya skensa.net. Kemudian di sini skensa.net. Kemudian di sini ya skensa.net. Nah, kalau sudah kayak gini, kita akan mengatur IP address untuk domain skensa.net. Di sini perlu kalian ketahui kalau di sininya add ya. Add itu berarti merujuk ke domain itu sendiri, kemudian ini in, dan untuk jenisnya itu A. A ini berarti mengarahkan domain itu ke server mana atau ke IP address mana. Contohnya misal nanti skensa.net akan saya arahkan ke 192.168.1.203 gitu ya. Jadi nanti kalau ada orang yang akses skensa.net itu sama dengan akses 192.168.1.203 gitu. Kemudian di sini kita bisa bikin subdomain ya. Sini akan contohkan subdomain. Subdomainnya kalau subdomain tipenya sama dengan A, cuman di sini bukan add lagi tapi kita kasih subdomainnya. Subdomainnya misalnya info gitu ya, info. Kemudian di sini IP addressnya 168.1.204 misalnya kayak gini ya. Jadi kalau ini tuh dua ini tuh berarti yang pertama add, ini berarti kosong ya, add itu kosong. Jadi ketika orang mengakses skensa.net itu akan sama aja mengakses 192.168.1.203. Kemudian kalau dia mengakses info.skensa.net ya, jadi info.skensa.net itu sama dengan mengakses 192.168.1.204 ya, seperti itu konfigurasinya. Kita simpan dulu. Setelah kita simpan kita bisa ubah
DB192 ya. DB192 ini sama kita ganti di sininya skensa.net. Kemudian di sini skensa.net. Sama sini kita ganti juga. Pokoknya ada kata-kata localhost-nya kita ganti skensa.net gitu. Skensa.net. Sudah ya, kalau sudah kita simpan. Nah, kalau sudah kita simpan, ada satu file lagi yang perlu kita konfigurasi, yaitu adalah file named.conf.default zone ya. Named.conf.default zone. Nah, di sini kita bisa mendaftarkan file yang kita copy tadi. Yang pertama adalah zone. Kita akan mendaftarkan file yang pertama ya, zone skensa.net. Skensa.net. Kemudian untuk type-nya master. Jadi kita ini aja niru yang ada di atas itu yang localhost ya. File. Nah, filenya ini kita arahin ke file yang baru kita copy tadi. etc bin db.skensa. Ya, ini jangan skensa.net ya, tapi db.skensa. Karena filenya tadi saya ngopinya itu jadi db.skensa, bukan db.skensa.net, bukan, tapi db.skensa. Ini kebanyakan salah ada di sini. Nah, kemudian ditutup. Selanjutnya adalah yang kedua. Yang kedua sama ya, di sini zone-nya. Zone-nya berarti 192 in ada apa. Kemudian type-nya master. Filenya ada di etc bin db.192 seperti ini. Bukan ini tutup ketik. Nah, seperti ini. Seperti ini harusnya kalau tidak ada kesalahan ketik, typo gitu, harusnya ini sudah selesai. Kita save. Kalau sudah save, kita tinggal service named restart. Kalau sudah di restart, kita cek dulu statusnya. Oke, aktif ya. Kalau sudah aktif dan sudah kita restart, selanjutnya adalah di sini saya pakai wifi-nya saya matikan dulu ya biar nggak mengganggu. Nah, selanjutnya adalah kita bisa mengecek ya, mengecek hasil konfigurasi yang kita lakukan. Yang pertama bisa dengan melalui ping. Ya, kita ping dulu DNS-nya, IP dari DNS-nya, IP dari DNS-nya reply. Nah, kemudian kita bisa ping nih domain yang sudah kita tambahkan ke dalam DNS yang kita bikin tadi. Ya, contohnya di sini ping skensa.net. Nah, di sini adalah nanti ini keluar kayak gini, pinging skensa.net dalam kurung. Nah, ini IP address yang tujuannya ya, IP address tujuannya. Di sini kalau ping skensa.net tujuannya adalah 1.203. Kemudian kalau kita pingnya info.skensa.net, nanti keluarnya adalah 192.168.1.204 ya. Jadi ini sesuai dengan apa yang kita konfigurasi di db.skensa ya. Itu seperti itu. Kalau sudah hasilnya seperti ini sudah oke. Atau kita bisa nslookup ya. nslookup. Biasanya kalau Windows saya ini agak susah untuk nslookup. Ya DNS-nya kan DNS-nya nggak bisa kalau di Windows saya. Kalau di Windows kalian mungkin nanti bisa ya. Perintah tinggal nslookup spasi domain aja seperti itu. Kemudian kalau ini, kalau setting IP address apa DNS-nya di Linux itu bisa kalian ke sini ya, ke ini lagi. Misal nih, ini kan seperti Windows, Linux juga bisa setting DNS ya. DNS-nya itu ada di etc resolve resolve.conf. Nah, name servernya ini kita ganti dengan DNS-nya karena kita pakai DNS-nya 1.200. Jadi ini ngetes pakai DNS-nya dirinya sendiri ya atau VM-nya sendiri. Kita simpan. Kalau sudah kita simpan, kita bisa install apt-get install DNS util namanya DNS. Ya. Nah, di sini yes. Kalau sudah ini minta binary 1, kasih aja binary 1 ya. Binary 1-nya sudah. Nah, kita bisa cek di sini lookup.
screenshot.net sini ya. Nah, nanti akan keluar kalau screenshot.net itu addressnya adalah 1.203. Misal nslookup.info.screenshot.net. Nah, itu akan keluar nanti addressnya adalah 1.204. Seperti itu. Sampai sini untuk konfigurasi DNS-nya sudah selesai. Kalau mau nambahin domain ya tinggal ngopi lagi aja dp lokal menjadi dp apa gitu. Misal dp.tkj gitu. Mau misalnya mau nambahin domain tkj.net gitu. Berarti ya tinggal copy dp lokal jadi dp.tkj. Nanti di dalamnya disesuaikan. Untuk dp192-nya biarin aja nggak apa-apa ya. Seperti itu. Baik, cukup sekian untuk tutorial DNS server.